perusahaan itu bisa berjalan atau enggak gitu ya. Itu sudah kita pelajari yang lalu. Nah, lalu kita komponen yang sering menjadi persoalan bagi kita adalah biaya. Sekarang mau saya tanya dulu kembali. Jimmy, saya dengar saya Jimmy. Bisa, Pak. Biaya itu apa sih? Banyak kali kita bicara kemarin itu tentang biaya ya. Coba Riwanda, apa sih biaya? Coba yang kamu pikirkan dulu. Kamu kan di biaya sekolah ini nggak cukup, nggak kuat orang tua. Tuh, tapi biaya itu berarti apa? Izin Pak. Silakan. Menurut saya biaya itu Pak uang yang kita butuhkan untuk mencapai sesuatu atau membuat sesuatu atau membeli sesuatu Pak. Membeli sesuatu, membuat sesuatu. Modal? Modal termasuk biaya juga Pak. Termasuk biaya juga. Gini. Pendapat lain gimana? Ada yang lain? Pendapat lain? Silakan. Richard. Iya Pak. Iya, apa itu biaya? Coba. Biaya itu seperti kita menggunakan modal untuk mencapai suatu kebutuhan Pak. Kita biaya menggunakan modal ya, mengeluarkan modal untuk mencapai sesuatu. Iya Pak. Ini tiga kali kita masuk ini ya. Oke, yang lain? Izin Pak menjawab. Iya, Afi. Kalau biaya Pak, menurut saya uang yang dikeluarkan untuk mengoperasikan selama berjalannya suatu usaha gitu Pak. Sedangkan untuk modal, kayak uang yang dipersiapkan sebelum jalannya usahanya Pak. Nah, jadi ada iya. Ada yang mau ditambah lagi, Wafi? Jadi modal sama biaya beda. Modal sama biaya itu berbeda. Iya. Iya, beda. Sangat berbeda malah. Nah, jadi kalau modal itu uang yang kita gunakan sebelum lagi kita mendapatkan penerimaan. Misalnya modal itu mulai daripada perencanaan aja pun udah perlu modal ya. Sampai dia nanti operasi pabrik, misalnya pabrik udah beroperasi pun itu belum lagi kita mendapatkan penerimaan. Kenapa? Karena produk kita masih perlu kita jual. Tolong ini diperhatikan bagus-bagus ya. Karena nanti kalau kalian nggak bisa memahaminya dengan baik, itu nanti kacau. Terminologinya kacau. Ya. Nah, jadi ini modal biaya ini semua pengeluaran yang kita gunakan ketika kita sudah mendapatkan pendapatan. Kita mendapatkan pendapatan berarti usaha kita itu sudah jalan. Ya. Nah, misalnya kalau kita punya perusahaan angkot. Kita beli angkot itu masuk modal atau biaya itu? Modal atau biaya? Modal, Pak. Modal. Gitu ya. Jadi tolong dipahami dengan baik ya. Dibedakan itu. Nah baik. Sekarang yang sering kita hadapkan
ketika kita di dalam merencanakan mengoperasikan usaha, maka apalagi kita ini adalah orang teknik, maka bermacam-macam kegiatan yang kita lakukan di situ, maka kita harus bisa mengestimasi biaya. Mengestimasi biaya. Bagaimana cara kita mengestimasi biaya? Itu ya. Nah, jadi suatu usaha jalan apabila ada pendapatan. Kalau enggak ada uang untuk apa? Uang untuk menjalankan industri ataupun perusahaan. Apa aja? Yang pasti gaji. Kalau itu adalah industri, misalnya pabrik, itu perlu biaya pembelian bahan. Membayar rekening listrik, air, kemudian maintenance-nya, dan lain-lain. Nah, jadi ada pendapatan kita, ada pengeluaran. Nah, itulah namanya arus kas. Jadi jangan sempat kita ada suatu usaha kita tetapi arus kasnya negatif. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan tidak bisa menjalankan perusahaan itu. Makanya di dalam ketika kita sudah perusahaan jalan, tetapi kita belum dapat penerimaan apapun, maka semua pengeluaran yang kita keluarkan itu sampai kita menghasilkan atau kita mendapatkan penerimaan, itu namanya adalah modal kerja. Sekali lagi, tolong ya, modal itu ada dua, modal kerja dan modal. Ya, jadi modal itu adalah sampai dia mulai bisa beroperasi. Sesudah beroperasi, tapi belum lagi mendapatkan uang kita, belum lagi ada pemasukan, belum lagi ada penjualan, maka itu namanya adalah modal kerja. Nah, sekarang bagaimana kita mau menentukan biaya? Nah, jadi sebenarnya untuk Untuk studi kasus, arus kas itu sulit, mahal, dan perlu waktu ya. Jadi bukan hal yang mudah menentukan arus kas itu. Lalu berarti kalau begitu kita harus bisa mengestimasi. Nah, untuk itulah diperlukan kepakaran yang orang-orang yang terlibat di dalam di dalam penentuan biaya itu banyak kepakaran. Ada orang teknik, ada orang pemasaran, ada orang. Nah, hasil estimasi itu apa? Untuk menetapkan harga jual, untuk menentukan ada keuntungan atau tidak, mengevaluasi banyak modal. Jadi kalau misalnya biaya yang kita gunakan itu 10 juta, lalu biaya, nah, itu harus kita lihat apa yang maksud dengan produktif. Lalu caranya bagaimana? Ada yang top down, ada yang bottom up ya. Kalau bottom up biasanya lebih rinci ya. Kalau top down itu adalah secara umum. Contohnya sederhana ya, kalau misalnya top down. Itu kalau misalnya menentukan berapa sih biaya sampai tamat sekolah,
Nah, kita lihat atau kita lihat kawan lain, oh, kamu berapa sih biaya kamu nanti kalau kamu kuliah? Oh, di kampung kamu ada 2 orang katanya. Ada 1 orang yang memang kuliahnya di tempat yang sama. Oh, kalau begitu gimana? Dia udah tamat. Berapa kamu setiap tahun dananya? Oh, saya dapat 15 juta, 750 per tahun. Oh, gitu ya. Oke, kalau begitu berapa kira-kira bunganya? 6% per tahun. Oke, kalau begitu bisa kita hitung. Uang saya itu berapa uang yang harus kita keluarkan sampai tamat. Jadi misalnya tahun pertama, kedua, tiga, empat. Nah, tahun pertama kita keluarkan itu misalnya untuk ini ya biaya 15.750 kali 1,06 karena dia tamat tahun lalu. Berarti tahun ini dia harus tamat sekitar 16.695. Lalu ada pengeluaran lain yang harus subsidi. Maka ini totalnya sekian. Ini boleh aja di other expense pengeluaran lainnya. Lalu tahun kedua ini lagi berapa totalnya ini? Yang ini 16.695 naik lagi 6%. Sekian dan seterusnya. Sehingga dengan demikian maka dapat kita hitung bahwa sampai dia tamat itu 93.000, 0,36 US dollar. Nah, beginilah cara kita kalau top down. Nah, kalau apa? Lain lagi. Kalau misalnya bottom up, kita lihat dulu apa saja sih yang perlu kita lihat kalau orang sekolah itu apa aja. Oh, ini ada tuition fee-nya, ada untuk ini ada SPP ya, ini adalah pembelian buku, ini untuk living cost ya, untuk bayar makan. Ini adalah untuk transportasi. Nah, tuition fee apa aja? Oh, SPP-nya lah, biaya iuran ini, iuran ini semuanya kita lihat. Lalu ada buku, ya, kemudian pakaian dan seterusnya ya, termasuk rekreasi di sini ya. Kemudian sewa kos ya, transportasi juga. Nah, dari sini ini harus kita perhatikan. Tentunya juga perhitungan tahun juga harus kita perhatikan. Baru dari sini kita bisa hitung. Ya. Nah, jadi ada pendekatan estimasi nanti memiliki komponen utama yaitu berdasarkan rincian kerjanya, kemudian ada struktur biaya dan pendapatan, dan ada menggunakan model ya. Ini nanti yang penting Anda sudah tahu dulu lah. Pertama kita rincian kerja, maksudnya kita semua pekerjaan yang ada di situ itu harus kita, dengan demikian kita bisa tahu uang yang keluar itu berapa. Nah, itu. Jadi struktur rincian kerja itu sangat penting ya. Pertama kita menentukan manajemennya ya, berapa orang di sini, lalu apa pekerjaannya, uraian pekerjaannya seperti apa dan seterusnya. Lalu kita mendefinisikan kerangka kerja, bagaimana hubungan antara satu bagian dengan yang lain, bagaimana biayanya, ya kegiatan manajemen lainnya. Kemudian itu sudah kita tahu bahwa ada pekerjaannya dengan beberapa level ya, maka itu diuraikan lagi. Jadi ini adalah struktur kerja yang sangat rinci. Ini penting ya. Nah ini misalnya level 1 ini top manager. Itu direktur. Ini adalah direktur produksi, direktur keuangan, direktur pengembangan misalnya. Dia ada di sini ada bagiannya. Lalu di sini nanti kepala regu. Ini nanti akan lebih rinci. Sehingga dengan demikian mulai dari awal dari sini
apa kegiatan dia, kegiatan ini, semua orang ada kegiatannya. Dan kegiatan itu nanti kita interpretasikan dia di dalam satu data ya, di mana itu nanti akan kita peroleh pengeluarannya berapa gitu ya. Nah, itu sangat rinci. Nah, berikut ada daftar beberapa kategori biaya pendapatan dalam studi ekonomi. Misalnya ini adalah modal ya, modal tetap dan modal kerja ya. Modal tetap itu maksudnya adalah seperti yang sudah kita lihat tadi, ada modal yang kita gunakan sampai mulai bekerja, mau beroperasi perusahaan itu. Tapi modal kerja, modal yang disiapkan perusahaan agar mulai sampai nanti dia mendapatkan uang. Nah, lalu apalagi biaya, yaitu biaya tenaga kerja ada, biaya bahan baku mungkin atau material lainnya, biaya perawatan ya, pajak-pajak properti, asuransi ya. Sorry. Ini lalu ada biaya umum ya, ada biaya pembuangan, biaya penjualan dan lain-lain sebagainya ya. Nah, itu beberapa ini, tapi ini semua ini jenis biaya ini tergantung kepada tadi seperti apa sih perusahaan itu, kita definisikan uraian-uraian pekerjaannya. Nah, jadi kita semuanya adalah kita menggunakan estimasi lah ya. Ada estimasi kasar berarti sekitar 30% lah dari perkiraan kita. Kenapa ini penting kita harus estimasi di awal? Agar bisa memperhitungkan harga tadi ya. Kalau nggak bisa kita tahu berapa biayanya, maka kita nanti takutnya nggak bisa kita menjual gitu. Sumber estimasi, bagaimana cara mendapatkan itu? Tentunya mungkin ada catatan akuntansi dari sumber-sumber lain, ada dari perusahaan lain, mungkin dari perusahaan lain kita sudah ada ini. Ayo kita tanya mereka, apa kegiatan yang ada sama mereka, tanya. Atau sudah ada catatan akuntansi yang sudah ada sebelumnya. Nah, lalu kalau kita mau beli, alat itu kan berubah setiap tahun harganya. Jadi bagaimana kita mau mengestimasi harga? Ya, dengan cara indeks ada ya, atau teknik lainnya misalnya teknik unit atau unit teknik, ada teknik faktor. Nah, misalnya gini, ini adalah memperkirakan harga alat pada tahun yang sekarang dari berdasarkan tahun lalu, tahun yang berlalu, atau masa yang akan datang dibandingkan dengan tahun ini. Bisa. Ini dibandingkan, dikalikan dengan berbanding terbalik dengan indeks harga. Indeks harga itu ada setiap setiap alat itu, indeks harganya itu ada datanya di statistik atau di mana nanti akan kita lihat. Nah, ada juga berasanya itu digabung. Jadi ini hampir sama dengan menentukan inflasi ya. Penentuan inflasi itu kan sangat tergantung kepada ada mungkin sekitar, nggak lupa saya berapa sekarang item yang dikeluarkan untuk penentuan inflasi. Tapi sebagian diantaranya itu adalah misalnya harga bahan bakar ya, yang lagi tren sekarang. Kalau naik harga bahan bakar berarti inflasi itu akan naik. Lalu harga pangan ya, harga pangan itu ada lagi beras, gula, ya, tepung terigu, dan lain-lain sebagainya. Berarti dia
untuk apa itu, walaupun naik dia misalnya tepung terigu 100 kilo, kalau gula 100 juga per kilo, tapi pengaruhnya terhadap inflasi nggak sama. Nah, itu ada lagi cara ngitungnya. Artinya itu dia itu harus ada apa namanya bobotnya. Ini bobotnya bisa berbeda ya antara satu item dengan item lain. Nah, misalnya gini, indeks biaya bensin ya. Ini ada premium sekian tahun 96, 2010, 2014 ya. Premium ini dan seterusnya. Nah, bobot pada bensin tanpa timbal adalah 3 kali lebih baik daripada ini ya. Nah, jadi sebenarnya berapa sih yang bobotnya ini di dalam penentuan biaya itu 3 kali lipat katanya ya untuk timbal biasa ya. Pengaruhnya, nah, kalau kita lihat di sini kita masukkan aja ke sini. Ini satu ini untuk ini ya untuk premium, lalu satu juga untuk unleaded-nya, lalu ini 3 kali untuk yang unleaded reguler. Kenapa? Reguler ini sangat penting buat orang sehingga sangat penting misalnya macam kita Pertalite ya. Pertalite itu kalau dia naik sedikit aja dibanding dengan ini banyak, mungkin pengaruh inflasinya tidak begitu besar ya. Nah, jadi misalnya kalau kita indeks tahun 2016 adalah diperkirakan 327, maka harga bensin dapat kita hitung dengan cara seperti ini. Nah, silakan ini Anda pahami lebih baik ya. Nah, bagaimana cara kita melihat lagi teknik satuan atau dikelengan cara luas itu apa? Biasanya kalau kita mau membuat pabrik, membuat apa pembangkit tenaga listrik, berapa sih biaya yang digunakan? Kita lihat aja pabrik yang sama atau pembangkit listrik yang sama, tetapi kapasitas berbeda. Nah, itu bisa kita gunakan perhitungan itu gitu. Nah, atau pendapatan per mil ya. Kalau ini misalnya untuk perusahaan angkutan ya. Nah, biaya modal per telepon per terpasang ini sudah ditinggalkan ya. Pendapatan per pelanggan yang dilayani. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita menghasilkan produk lalu kita mau menjual sesuatu ya dengan target pelanggan kita seperti ini, kalau Anda gunakan harganya mahal, tentunya dia nggak mau. Ada juga teknik faktor ya, yaitu merupakan perluasan dari teknik satuan di mana produk dan beberapa besar jumlahkan dan kemudian ditambahkan komponen yang diperkirakan. Nah, ini yang sering terjadi kita gunakan ya. Jadi misalnya ada satu apa namanya? Oh, ini rumah per meternya sekian. Lalu ada opsional. Kalau pakai teras seperti ini begini. Kalau ditambah dengan ini begini. Misalnya ada apa namanya? Keramiknya yang seperti ini begini harganya gitu. Itu adalah namanya teknik perluasan ya. Jadi ada yang pokok ya. Nanti bisa Anda lihat di sini. Estimasi datanya itu dari statistik ya yang sudah ada. Lalu dengan menggunakan itu, menggunakan data yang itu dan dengan membuat variabel kuantitas yang lain, misalnya dalam konstruksi ya, itu dalam konstruksi itu sangat dilihat untuk menghitung konstruksi ruang lantainya berapa, luas permukaan atap berapa, luas permukaan dinding berapa, dan seterusnya. Lalu ada truk, berat kosong, berat kotor, tenaga berapa apanya ya,
powernya ya. Nah, dan seterusnya. Jadi itu parametrik untuk menentukan biaya juga seperti itu. Banyak sekali penentuan biaya ini. Nah, ada lagi kalau untuk modal untuk pabrik dan industri ini. Kalau ini biasanya kita menggunakan perbandingan ya. Perbandingan. Jadi misalnya pada AC 5 juta, maka untuk tahun yang akan datang berapa gitu. Berapa gitu. Nah, jadi ini bisa kita gunakan di mana perbandingannya itu adalah perbandingan berbanding terbalik kalikan dengan X. Di mana X ini adalah faktor biaya kapasitas ya. Nah, ini bisa kita lihat nanti. Jadi misalnya begini, ada pembangkit listrik saat ini harganya untuk 200 M adalah sekian ya, 200 megawatt ya. Ada. Lalu kalau 600 megawatt berapa? Lihat aja. Pada awalnya ini adalah 300 juta ya. Lalu ini berapa ini? Itu 600 ya. Per 200 karena harga data yang ada adalah 200. Sekarang kita pangkatnya 0,79. Ini adalah faktor ya, berdasarkan data juga kita cari ini ya. Ada datanya. Maka kita peroleh harganya sekian. Jadi itulah salah satu caranya. Ada lagi berdasarkan pengetahuan modal matematika ya. Itu nanti Anda ketika mau menggunakan ini, tentunya ini adalah data yang kadang-kadang bisa ada, bisa tidak ya. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan misalnya adalah perusahaan yang sudah ada, kita nggak pernah menggunakan ini. Perusahaan yang sudah ada sejenis, kita nggak pernah menggunakan model ya. Untuk apa kita menggunakan model? Karena kita sudah bisa meminta kepada yang sudah ada. Nah, ini nanti bisa Anda lihat di situ ya. Juga mengembangkan hubungan estimasi biaya ya. Jadi kalau misalnya ada CER ya, adalah model matematika mendeskripsikan biaya proyek teknik ya. Bagaimana caranya? Ini adalah melihat bagaimana hubungan antara satu fungsi dengan fungsi lain daripada beberapa variabel desainnya. Ini saya kira nggak ada masalah ya. Pengembangan CER dan seterusnya. Nah, inilah dia cost-nya, misalnya begini ya, bahwa kalau kita mau merancang suatu pesawat angkasa misalnya dengan pertimbangan berat tentunya ya. Lalu seperti apa sih menentukan dananya, biaya totalnya itu? Sebenarnya itu persoalan yang biasa-biasa saja. Kita bisa di mana coba lihat. Awal desain diyakini biaya pesawat penjelajah Mars terkait dengan beratnya. Data biaya berat 6 pesawat ruang angkasa telah dikumpulkan dan dinormalisasi menurut tabel berikut. Nah, plot datanya menunjukkan ini. Ini adalah pesawat pertama beratnya sekian, kosnya, pesawat kedua ini sekian dan seterusnya. Gunakanlah model spreadsheet ya. Model spreadsheet itu untuk membuat ini, tahu-tahu ini adalah persamaannya ya. Kalau kita melihat menggunakan spreadsheet itu untuk menunjukkan kenaikan daripada biaya atas kenaikan daripada variabel ya. Kenaikan daripada variabel. Ini dapat kita lihat di sini. Lalu misalnya kalau ini datanya, ini kenaikan hubungan antara variabel dengan kenaikan biaya, maka dapat kita gambarkan begini. Ini maka cost-nya seperti ini. Nah, kita lihat pada akhirnya ini kita buatkan di dalam suatu persamaan linear, maka diperoleh persamaannya seperti ini. Nah, inilah hubungan antara
berat daripada biaya, berat daripada pesawat yang mau dikirim ke luar angkasa dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan. Jadi secara umum dia itu adalah secara umum dia itu linear. Nah, coba Anda lihat misalnya, saya belum pernah studi ya. Misalnya kalau kita lihat truk ya, truk itu dengan dengan tonase yang berbeda kan harganya berbeda. Apabila tonasenya semakin tinggi, maka dia itu akan semakin mahal. Coba carikan ininya ya. Bagaimana hubungan antara mereka, hubungan antara tonase atau hubungan antara cc mobilnya ya dengan cost-nya atau dengan harganya. Itu pasti berbeda. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi yang penting di sini Anda sudah tahu bahwa cara kita menentukan biaya itu bermacam-macam. Tapi kalau kita misalnya perusahaan kita perusahaan sederhana, mungkin yang rinci itu yang paling enak ya. Katakan sajalah kalau Anda mau membuat pabrik sabun di rumah, ya kan? Industri rumahan. Nah, biayanya apa saja? Itu listriknya tentunya, ya kan? Apalagi rekening air, beli bahan baku, gaji karyawan, ya, kemudian transportasi ke pelanggan, apalagi biaya-biaya orang yang kita hire untuk misalnya untuk iklan, macam-macam. Itu bisa kita hitung. Tetapi kalau misalnya heat exchanger yang Anda gunakan, maka itu pada tahap awal sebelum survei kan susah. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang sebenarnya sangat detail pun bisa kita gunakan. Nah, tetapi kalau misalnya untuk bangunan dengan kriteria bangunan yang seperti ini, itu dari mana kita cari datanya? Itu biasanya juga sudah ada data yang bisa kita lihat. Misalnya kalau di Indonesia ini dari PU. Kalau bangunan seperti ini maka itu setiap meter bujur sangkar sekian. Kalau bangunannya seperti ini setiap bujur sangkar sekian. Nah, begitu. Jadi bagaimana teknik mengestimasi itu tergantung kepada apa yang mau kita estimasi, biaya apa yang harus kita estimasi. Nah, misalnya gaji ya. Gaji itu kan harus kita pikirkan. Jangan sempat nanti gaji itu terlalu rendah ya. Gaji yang kita kasih itu terlalu rendah. Jadi dia nanti akan ditinggalkan oleh karyawan kita pergi ke tempat lain. Padahal karyawan kita itu adalah aset, modal itu. Kalau misalnya dia pergi, maka modal dia akan berkurang. Ya, modal dia akan berkurang. Jadi itu kenapa? Karena dia harus mengeluarkan uang lagi untuk mentraining yang baru. Dan kualitasnya belum tentu itu ya. Oleh sebab itu, semuanya itu harus kita pertimbangkan dalam menentukan biaya itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau begitu nggak ada pertanyaan, gini, bisa kita kuliah besok? Coba siapa yang tak bisa disampaikan di partisipan? Saya bisa mengajar besok jam 10. Bisa besok? Izin Pak, dari kelas A ada beberapa jadwal Pak besok Pak. Jadi
Jam Kalau 10. Senin akan dikabari konfliknya lebih lanjut, Pak. Begini, minggu depan kan harus 2 kali. Tolonglah dicarikan untuk besok atau hari Sabtu. Ya, biar nanti selesai mid semester, sebelum mid semester ya. Ini kan 3 kali ditambah dengan 4 kali lah hari ini, minggu depan 2 kali kan. Sehingga minggu berikutnya tinggal sekali lagi kita sudah selesai untuk mid semester. Ya. Sehingga waktu Anda Baik, Pak. Mungkin nanti banyak konfliknya latihan-latihan akan dikabari, ya. Pak. Oke. Sekali lagi saya harap kalau nggak besok hari Sabtu. Sabtu belum ada kegiatan kan? Oke, itu aja saya kira. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.